Halo koncoku, Den Alur di sini dan ini alur cerita anime Towa no Kwon. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kalau sudah terima kasih. Scene awal kita diperlihatkan kepada sekelompok organisasi misterius, yang dimana mereka mengirimkan prajurit mereka atau yang disebut sebagai WTOC, untuk mengejar seorang bocah bernama Yuma. Entah bagaimana ceritanya Yuma bisa dikejar, yang jelas Yuma ini merupakan manusia dengan kekuatan super. Namun Yuma tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Karena kekuatannya tak terkendali dan menyerang ke area sekitarnya, Yuma yang terus dikejar akhirnya dapat ditumbangkan, namun tiba-tiba datang makhluk yang sama seperti Yuma tapi bedanya makhluk itu dapat mengendalikan kekuatannya. Maksud kedatangan makhluk itu untuk menolong Yuma dari para WTOC. Namun karena banyaknya jumlah WTOC, dirinya mendapatkan luka dan dilumpuhkan. Lalu tiba-tiba para WTOC mendapatkan serangan dari rekan makhluk itu, yang kemudian makhluk itu melakukan serangan balik hingga mereka dapat pergi dari sana membawa Yuma. Makhluk itu berhenti di suatu tempat dan dilihat oleh seorang gadis. Lalu Shin berpindah ke taman bermain bernama Taman Fantasium atau juga disebut sebagai Shinjuku Kubis, di mana di tempat itu Yuma dirawat dan tempat itu adalah markas dari makhluk yang menyelamatkan Yuma. Di sana Yuma diberikan sebuah jam yang dapat menekan kekuatannya. Dia juga disuruh berlatih di sana agar dapat mengendalikan kekuatannya. Sementara itu gadis bernama Kiri ini merupakan seorang gadis yang mempunyai suara indah. Namun ketika suatu insiden menimpa kedua orang tuanya, membuat dirinya kehilangan suaranya akibat trauma mental, dan dirinya selalu mendengar lagu dari kotak musik pemberian ayahnya. Karena sedih Kiri tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya, hingga organisasi misterius mengetahui keberadaannya, di mana mereka langsung mengirim WTOC untuk menangkap Kiri. Namun organisasi dari Taman Fantasium sudah datang duluan di rumah Kiri. Yang mana pria ini bernama Kwon dan dialah makhluk yang menyelamatkan Yuma. Setelah berada di sana tak lama kekuatan Kiri menghilang yang membuat organisasi misterius membatalkan penangkapan karena lokasinya sudah menghilang. Lalu keesokan harinya ketika Kiri tengah menjaga neneknya yang sakit, seharian Kiri menjaga neneknya, Kiri mengunjungi Taman Fantasium. Lalu ketika di sana Kiri mendapatkan sambutan hangat oleh para organisasi di sana, mereka mengetahui tentang kekuatan Kiri dari Kwon. Karena sebelumnya Kwon dan Kiri tidak sengaja bertemu di suatu tempat, di mana Kwon merasakan kekuatan pada Kiri. Kemudian Yuri membawa Kiri berkeliling dan bertemu dengan Kwon. Terlihat kalau Kiri respect kepada Kwon karena Kwon pernah berkata kalau kotak musik itu adalah karya besar yang indah. Lalu ketika Kiri pulang dirinya melihat kalau neneknya sudah terbaring pingsan. Lalu Kiri membawa neneknya ke rumah sakit. Sementara itu di markas terlihat kalau Yuma mimpi buruk. Hingga dirinya tidak sengaja terbangkit lalu kabur. Bertepatan dari itu Kiri melihat kalau neneknya sudah bergaris lurus. Dirinya pun panik yang mana kekuatan Kiri bangkit dan dirinya bernyanyi. Di mana Kiri mendapatkan suaranya kembali. Seketika neneknya kembali sadar. Sementara itu Yuma yang kabur diketahui oleh organisasi misterius di mana Yuma kabur dengan meninggalkan jam tangannya. Karena itulah lokasi Yuma diketahui, lalu mereka pun mengirim WTOC untuk menangkap Yuma. Sedangkan organisasi Fantasium juga mencoba mencari lokasi dari Yuma. Tentu saja sinyal dari Yuma dan Kiri diketahui oleh organisasi misterius. Di sana mereka kebingungan karena mereka tidak dapat menyelamatkan dua orang sekaligus. Namun Kwon berkata kalau dirinya lah yang akan menyelamatkan mereka berdua yang. Kemudian Kwon pun berangkat. Terlihat kalau Yuma dan Kiri sama-sama telah ditemukan oleh para WTOC. Yuma mencoba menyerang mereka, namun para WTOC mempunyai alat untuk mengcounter kekuatan Yuma. Di tempat lain Kiri diselamatkan oleh Yuri. Di sana Yuri terkejut karena suara Kiri kembali. Kemudian mereka masuk ke sebuah pabrik, yang mana mereka masuk ke sana karena para WTOC tidak dapat mencari mereka menggunakan sensor panas, tapi mereka masih dikejar dan dicari. Setelah bersembunyi Yuri berharap kalau Kwon segera datang. Di sana Yuri juga menjelaskan kalau mereka adalah atraktor, yang mana atraktor adalah manusia yang terbangun dan memiliki kekuatan supranatural. Di tempat lain, Kwon berhasil menemukan Yuma, namun Yuma belum sadar kalau itu adalah Kwon di mana Yuma menyerang Kwon. Kwon mencoba menenangkan Yuma. Setelah Yuma tenang Kwon berbalik dan menyerang para WTOC. Di sana Kwon sangat kewalahan karena luka yang diterima dari Yuma sebelumnya. Dari Yuma Tehi mengetahui kalau Kwon tengah terpojok, di mana Tehi memiliki kekuatan telepati karena takut Kwon kenapa-kenapa. Takeo pun bergerak menyusul Kwon, di mana setelah berada di sana, mereka pun pergi untuk menemui Yuri menggunakan kekuatan Takeo yaitu teleportasi.
Selain dapat berubah, Kwon dapat memanipulasi benda untuk menyerang. Setelah mereka sampai di tempat Yuri, mereka langsung dihadapkan dengan WTOC yang cukup kuat. Pertarungan itu berakhir ketika Kwon berhasil dilumpuhkan. Namun tiba-tiba Yuma menyerang para WTOC, di mana dari serangan itu mengaktifkan sistem keamanan pabrik, yang mana tak lama lagi polisi akan datang ke tempat itu. Karena hal itu WTOC diperintahkan untuk mundur, dan begitu juga dengan para atraktor. Di suatu jembatan terlihat kalau Kwon begitu kesakitan, namun lukanya memulai proses penyembuhan. Di sana Yuma pun meminta maaf atas kesalahannya. Kwon berkata pada Kiri kalau mulai sekarang Kiri adalah bagian dari mereka, yang mana mereka akan menyelamatkan semua orang-orang yang takut akan kekuatan mereka. Di tempat lain terlihat seseorang telah melakukan pembunuhan yang keesokan harinya para polisi pun berkumpul di TKP dan membawa mayat itu untuk diotopsi. Sementara itu seorang cyborg meminta bot AI untuk menunjukkan TKP pembunuhan. Di mana pembunuhan itu bukan hanya sekali, yang mana setiap pembunuhan pasti terdapat sebuah lukisan bunga di tempat kejadian. Kedua cyborg itu pun berniat untuk menyelidikinya. Sementara itu Kiri tengah melatih suaranya dengan menargetkan sebuah pasir. Namun, latihan kali ini gagal. Di tempat lain terlihat seorang pria yang terbunuh dengan ditabrak oleh sebuah mobil. Kwon dan rekannya pun mencoba menyelidikinya menggunakan penciuman seekor anjing, dan lagi-lagi lukisan bunga muncul di sana yang kemungkinan bunga bisa digunakan untuk membunuh. Di sebuah taman seorang bocah tengah merusak bunga, di mana kejadian itu sudah 2 kali terjadi. Bocah itu berkata kalau bunga itulah yang memintanya melakukan itu. Sementara itu Kwon yang masih melakukan penyelidikan. Dirinya mencium aroma sesuatu dari sebuah gedung, yang mana Kwon pernah mencium aroma itu sebelumnya. Kemudian mereka pun bertanya kepada Ryu apakah bunga dapat digunakan untuk membunuh. Ryu pun menjawab bisa dengan mengendalikan orang tersebut. Sementara itu organisasi misterius, atau lebih tepatnya organisasi Custos, mereka mendapatkan sinyal larva yang menandakan kalau atraktor telah muncul. Lantas mereka pun langsung mengirimkan WTOC ke lokasi. Tim operasi yang sudah ada di sana pun dibuat kewalahan melawan atraktor itu. Hingga tak lama datanglah WTOC. Karena atraktor itu tipe psikokinesis, Genji selaku pemimpin mereka menyuruh mereka untuk menghancurkannya. Lantas mereka pun langsung melakukannya. Setelah menghancurkannya, sinyal larva muncul lagi yang ternyata adalah Kwon. Dia di sana hanya melihat karena dirinya terlambat menolong atraktor itu. Lalu cyborg yang menyelidiki melihat lukisan bunga lagi, di mana hasil rekamannya ternyata yang melakukan pembunuhan selama ini dan yang melukis itu adalah atraktor tadi. Rekaman sebelum wanita itu dihancurkan, terlihat sang wanita memegang sebuah bunga bernama Sedirea japonica, yang mana bunga itu memiliki aroma yang unik dan bunga itu dapat digunakan untuk membunuh. Sementara itu Kiri melihat bocah itu lagi, yang mana Kiri membawa bocah bernama Karu ke Taman Fantasium, di mana ketika di sana Karu sangat senang ketika melihat bunga yang ditanam oleh Kwon. Karena Karu melihat kalau bunga-bunga itu begitu bahagia, Karu pun bercerita kalau di taman biasanya bunga menjerit kesakitan karena mereka dipaksa untuk makar. Mereka semua menangis karena hal itulah Karu menginjak mereka. Di mana para bunga berkata kalau mereka lebih suka jika diinjak dan mati. Karu memiliki kekuatan mendengar suara bunga. Ketika para bocil mendengar itu, Karu pun menjadi bahan ejekan, di mana ejekan itu mengingatkan Karu pada masa lalunya. Kemudian Karu pergi dari sana. Karu kembali ke rumahnya yang dipenuhi dengan bunga. Di depan rumah Karu sudah terdapat Takeo dan Miu yang mengikuti penciuman anjing. Namun ketika pintu dibuka oleh Karu, sang anjing lari ketakutan. Mio pun harus mengejar anjingnya, lalu Takeo pun masuk sendirian, di mana ketika masuk Karu memegang bunga Sadirea dan masih ada banyak lagi. Seketika Takeo langsung tumbang. Ternyata Karu bisa membuat bunga melepaskan aromanya yang bisa membuat orang takut, bahkan membuat mereka gila. Lalu Takeo pun memberitahukan Tei tentang hal itu menggunakan telepati. Lantas Tei langsung memberitahukannya kepada Kwon. Di taman para anak-anak dan atraktor tengah mencari bunga tersebut, karena sebelum pulang Karu berniat membunuh semua orang yang ada di sana dengan meletakkan bunga itu, dan akhirnya Kiri pun menemukannya. Namun tiba-tiba bunga itu mengeluarkan aromanya yang membuat Kiri berhalusinasi dan hilang kendali. Mereka yang melihat itu pun kebingungan karena jika tidak segera dihentikan, Kustos akan menemukan Kiri. Lalu tiba-tiba Yuri datang menyadarkan Kiri. Dari kejadian tadi banyak kerusakan di sana. Sementara itu Takeo dikelilingi banyak bunga dan Karu membaca sebuah mantra. Setelah itu markas Kustos pun mendapatkan sinyal larva. Kwon yang mendapatkan info dari Miu langsung ke rumah Karu. Terlihat kalau Karu sudah terbangun. Kemudian Karu menyerang Kwon. Namun serangan itu tidak akan membuat Kwon mati. Karena hal itu Karu menyerang terus-menerus. Ketika melihat Takeo di perut Karu, Kwon pun berubah saat akan bertarung. Di sana ternyata sudah ada WTOC, yang mana para WTOC menyerang terlebih dahulu. Tentu saja Karu melakukan perlawanan hingga para WTOC mendapatkan perintah untuk memusnahkan Karu. Lantas mereka pun langsung menyerang skala besar yang membuat Karu lenyap di sana. Namun tak lama muncul makhluk yang lebih besar yang ternyata adalah Karu. Kwon mencoba menyadarkan Karu. Namun terlambat karena Karu diserang dengan senjata dahsyat dan akhirnya Karu pun tak terselamatkan. Dari kejadian itu Kwon pun merasa bersalah di mana dirinya tidak berhasil menyelamatkan Karu dan dirinya menanam bunga itu untuk mengenang Karu.
Ingatan masa lalu dari seorang cyborg bernama Kazami memperlihatkan kepada dirinya yang tengah bermain bersama adiknya bernama Misha di sebuah festival. Lalu tiba-tiba di sana terjadi kebakaran dan adiknya memanggil-manggil dirinya karena Misha tengah dicekik oleh seorang atraktor. Di masa sekarang yang mana pasukan Kwon tengah bertarung melawan pasukan WTOC. Di mana mereka tengah melibatkan seorang bocah dan ketika Teu yang ingin melindungi sang bocah dari Kazami, dirinya berteriak yang menimbulkan cahaya menyilaukan. Setelah kejadian itu Tei, sang bocah dan Kazami tepar, di mana mereka bertiga tengah bermimpi dan hal ini sangatlah serius karena kalau mereka tidak bisa dibangunkan, mereka akan mati karena otaknya mengalami terlalu banyak stres, di mana mimpi mereka bertiga saling terhubung yang mana Tei bertemu dengan Kazami. Dan tubuh Tei mengalami kendala seperti gelombang otaknya sudah mulai rusak, dan detak jantungnya juga mulai naik. Di mana ketika Yuri memegang Teu Yuri terkena efeknya juga yang membuat Yuri mengingat masa lalunya. Kemampuan TI bukan hanya berinteraksi lewat telepati namun dia juga bisa membawa keluar emosi targetnya, yang mana ketika dokter di Kustos memeriksa Kazami pun mengetahui fakta tersebut, lantas Genji pun mengambil kesempatan itu untuk mencari keberadaan markas para atraktor. Namun mereka yang melacak keberadaan markas atraktor pun diketahui oleh Ryo, lantas Ryo pun langsung mengulur waktu. Dengan menghentikan penyusupan mereka, kemudian Ryo memberi beberapa chip dengan pola gelombang otak TI, dan itu akan memberi mereka beberapa waktu untuk menghasilkan data palsu, dan untuk mengulur waktu mereka untuk mengetahui mana yang asli. Setelah itu Yuri bergegas untuk menyebarkan chip itu di berbagai tempat. Setelah Yuri menyebar chip itu, markas Kustos pun menjadi kesulitan menemukan lokasi mereka. Namun Kustos telah mengetahui tentang chip tersebut yang mana mereka langsung mengirimkan orang-orang mereka untuk mencari chip tersebut dan menghancurkannya. Saat ini Kwon mengetahui kalau bocah itu bisa merasakan apa yang Tei rasakan dan Kwon memasuki alam mimpi melalui bocah tersebut. Setelah berada di sana Kwon melihat Kazami dan Misha. Kwon yang melihat Misha sebagai Tei mencoba menyadarkannya, namun itu tidak berhasil karena itu adalah masa lalunya. Tapi Kwon terus meminta Tei keluar dari sana karena kondisinya saat ini tengah kritis. Namun mereka berdua tidak mengerti maksud perkataan Kwon, hingga tiba-tiba Kazami memasuki mode cyborgnya yang membuat dirinya kebingungan. Melihat itu Misha menjerit lalu menghilang. Di sana terjadi kebakaran di mana kebakaran itu disebabkan oleh atraktor yang merupakan sang bocah. Kemudian Kwon memasuki masa lalunya yang bersama adiknya bernama Toa, yang tak lama terjadi kebakaran lagi yang membuat Kwon menyadari kalau itu adalah ilusi yang dibuat oleh sang bocah. Kemudian Kwon bertemu dengan Kazami dan Misha lagi, yang mana di sana Misha atau Tei sudah menyadari itu, dan hal itu membuat sang bocah marah, di mana mereka kembali ke wujud mereka masing-masing. Lalu mereka semua yang berhubungan dengan Kwon melihat masa lalu Kwon, yang pernah membunuh banyak warga desa dengan kekuatannya, namun tentu saja pada saat itu Kwon belum bisa mengendalikan kekuatannya. Bocah itu melakukan semua ini hanya untuk memberitahukan tentang kekerasan ayahnya pada dirinya, yang mana dia ingin menjadi pahlawan yang akan membakar semua orang yang berdosa. Lalu Tei menceritakan masa lalunya yang sama seperti dengan sang bocah, hingga akhirnya sang bocah pun tenang dan tersadar. Kemudian mereka pun keluar dari ilusi atau mimpi tersebut. Sebelum keluar Kazami melihat kalau ternyata bukan Misha yang dicekik oleh atraktor, melainkan Misha itu sendiri yang mencekik seseorang. Sekarang Kwon Tei dan sang bocah telah kembali sadar. Sementara itu Yuri dikejar oleh pasukan Kustos, hingga Takao yang masih sakit datang berniat membantu, namun dirinya malah membuat masalah baru hingga Yuri harus membawa Takao kabur ke sana kemari demi menghindari kejaran pasukan Kustos. Pada akhirnya mereka pun ketahuan dan terpojok tapi untung saja Kwon datang tepat waktu, kemudian Kwon diserang yang membuat dirinya harus terduduk lemas. Namun karena demi melindungi teman-temannya Kwon bangkit kembali dengan menghabisi pasukan Kustos, hingga beberapa dari WTOC mengalami kerusakan. Setelah itu Kwon kembali ke markas dan menyembuhkan dirinya, lalu Kwon dihampiri oleh Yuma, di mana Yuma bertanya apakah Kwon membunuh orang. Kwon pun menjawab iya. Kejadian saat Kwon membunuh orang terjadi saat ribuan tahun yang lalu, artinya Kwon telah berumur ribuan tahun, di mana saat itu Kwon membantai penjahat yang menyerang desa mereka. Sementara itu Kustos telah menduga kalau markas dari para atraktor berada di area B0. Di tempat lain TI yang masih ragu atas ingatan Kwon yang pernah membunuh, dirinya mencoba melihat sendiri menggunakan pohon yang selalu Kwon datangi. Saat melihatnya TI lihat Kwon tengah berteriak kesakitan, langsung pergi berniat mencari Kwon. Namun di jalan dirinya diganggu sejumlah berandalan hingga TI berteriak di sana, di mana teriakan itu didengar oleh Kwon, dan Kustos juga mendapatkan sinyal larva dari teriakan TI. Lantas mereka langsung mengirimkan pasukan WTOC ke tempat tersebut. TI yang berteriak membuat para berandalan itu melihat hal buruk pada diri mereka dan hal itu membuat mereka seperti orang gila. Kemudian satu persatu para berandalan ditembak oleh pasukan Kustos, di mana para WTOC juga telah tiba di sana. Saat TI ingin ditembak Queen datang tepat waktu menolong TI. Kemudian para WTOC menyerang Kwon. Selagi Kwon bertarung, Kazami ingin menyerang TI. Namun ketika melihat TI, Kazami seperti melihat adiknya dan dirinya mengalami gangguan pikiran hingga markas Kustos menerima sinyal larva dari Kazami. Lalu terlihat badan Kazami mulai memunculkan api di mana Genji mintakan WTOC untuk menghancurkan Kazami.
Lalu mereka pun mulai menembaki Kazami, namun siapa sangka Kwon menyelamatkan Kazami dan pergi dari sana. Ketika di markas Kazami langsung dirawat di sana, tentu saja Kwon mendapatkan protesan dari rekannya, namun Kwon berkata kalau sekarang dia sama seperti mereka. Saat Kazami tersadar, Kwon memberitahukan keberadaannya. Kwon tidak masalah memberitahukan lokasi markas mereka, karena Kwon mempercayai Kazami dan Kwon meminta Kazami bergabung dengan mereka, namun Kazami meminta waktu untuk berpikir. Di markas Takeo masih protes karena takut Kazami akan membocorkan lokasi mereka, namun tanggapan itu selalu ditentang oleh Kwon dan juga Tae. Saat Kazami terbangun, Kwon menghampirinya, di mana Kwon berkata kalau mereka juga ingin hidup, hanya ingin hidup. Kwon terus menjelaskan kalau mereka bukanlah monster tapi manusia yang sedikit berbeda dengan manusia normal. Kwon juga memberi jam tangan pada Kazami. Setelah itu datang Tae yang mengajak Kazami berkeliling untuk menenangkan pikiran Kazami. Tae juga menjelaskan maksud dari latihan mereka, yaitu mengontrol kekuatan mereka agar tidak dikalahkan oleh kekuatan mereka sendiri. Kazami pun mulai mengerti dengan hal itu, lalu tiba-tiba Kazami sakit kepala yang diakibatkan oleh seorang bocah yang marah pada Kazami. Karena dia pernah menangkap teman dari bocah tersebut, kemudian Kazami bercerita kalau misi mereka yaitu memburu para atraktor, namun dirinya malah membunuh adiknya sendiri. Kazami tidak menyangka kalau dia akan menjadi salah satu makhluk yang diburunya. Kemudian saat sendirian Kazami menyelinap kabur dari markas, di mana dia beranggapan kalau seharusnya dia tidak berada di sana, namun dia juga kebingungan kemana dia harus pergi karena tidak mungkin dirinya kembali ke Kustos. Kazami yang melarikan diri diketahui oleh Ryu dan Miu. Mereka membiarkannya karena Ryu telah menonaktifkan semua program yang berhubungan dengan dirinya ke jaringan, tapi perkataan Ryu itu salah karena Kustos berhasil mendapatkan data lokasi dari Kazami. Ternyata Genji sengaja membiarkan Kazami dibawa oleh Kwon karena Genji berniat menjadikan Kazami menjadi umpan. Di jalan Kazami mengalami pusing karena Kustos berhasil mengambil alih kontrol pada Kazami, dan sekarang lokasi dari Kazami berada di dekat Taman Shinjuku atau yang sering disebut sebagai Taman Fantasium. Lantas mereka pun langsung mengirimkan WTOC ke sana. Kazami yang dikendalikan oleh Kustos dirinya berlari ke Fantasium, di mana dia berniat menghancurkan sistem penghalang di sana, gimana Kwon yang memohon agar Kazami berhenti tidak didengarkan. Hingga Kazami berhasil menghancurkan sistem penghalang tersebut, seketika Kustos mendeteksi semua operator yang ada di sana, lalu Kwon berubah dan dilihat oleh Genji, kemudian Kwon dan Kazami bertarung di sana. Kazami menjelaskan kalau badannya bergerak sendiri dan bukan dia yang mengendalikannya, yang mana Kustos menginginkan Kazami bertarung melawan Kwon. Kejadian itu membuat kepanikan bagi anak-anak di sana, kemudian Kwon menggiring Kazami ke suatu tempat, di mana di sana mereka terus bertarung. Kazami berusaha menyuruh Kwon untuk membunuh dirinya, karena kalau tidak anak-anak juga akan diserang olehnya, namun tentu saja Kwon tidak akan melakukan hal itu. Kemudian Kwon ditembak oleh para WTOC yang sudah ada di sana, di mana WTOC akan membunuh Kwon. Di sana Kazami menyuruh Kwon berlari. Karena WTOC mempunyai perlengkapan yang cukup untuk menghancurkan Kwon, tentu saja Kwon tidak akan lari, ia juga harus melindungi anak-anak lainnya. Kemudian Yuri dan rekan lainnya datang membantu, lalu terjadi kejadian yang dilihat oleh Tae sebelumnya, dan Yuri juga berhasil ditangkap dan akan dibunuh, namun datang Yuma menolong Yuri. Di sana Kazami diserang oleh seorang bocah. Kazami mencoba memperingatinya, hingga tak lama Kazami pun terbangun di sana dan mencabut sistem kontrol Kustos. Lalu mengamuk sejadi-jadinya di mana Kazami sudah tidak dikendalikan lagi, dan dia juga menyuruh Tae pergi dari sana. Sementara itu Genji memerintahkan WTOC untuk menghancurkan Kazami, kemudian Kazami menyerang para WTOC. Sementara itu Kwon masih bertarung, hingga Kwon dapat ditumbangkan dan setelah itu Genji memerintahkan para WTOC untuk mundur, yang mana Kazami menghampiri Kwon melihat sesuatu dari langit mengarah padanya. Ledakan yang terjadi di Taman Fantasium disebabkan oleh Kustos, di mana Kustos melakukan operasi itu yang sudah disetujui oleh semua anggota Ordo. Kustos merupakan organisasi di bawah kendali Ordo. Di lokasi ledakan tersebut tim peneliti dari Kustos tengah mencari mayat atraktor yang terkena ledakan, namun mereka tidak menemukan satupun mayat. Yang mana di sana hanya ada Kazami. Kazami pun berhasil selamat dari ledakan tersebut, namun dia yang melarikan diri diketahui oleh Kustos. Sementara patah atraktor berhasil selamat dan saat ini mereka berada di rumah seorang nenek-nenek kenalan Kwon. Di sana karena Kanazuki pamit keluar sebentar, yang mana ternyata karena Kanazuki ini merupakan anggota dari Ordo. Namun dia berpihak kepada atraktor. Lalu Kanazuki mendatangi markas Kustos dan menghampiri Genji. Di sana dia bertanya apakah ada yang tewas dari operasi dia tersebut. Genji berkata kalau ada satu yang terkonfirmasi tewas karena Kanazuki pun terkejut, karena yang dituju itu pasti Kwon. Di sana Kanazuki mulai memojokkan Genji, namun ketika masuk laporan pada Genji, Genji pun mulai mengetahui siapa Kanazuki, di mana Kanazuki disiksa untuk dimintai keterangan darinya, namun walaupun telah disiksa, Kanazuki tidak menjawab satupun keterangan dari Genji. Sementara itu para atraktor mulai putus asa karena mereka kehilangan Kwon, sosok pemimpin mereka, namun di antara mereka masih percaya kalau Kwon belumlah mati.
Sementara itu Genji yang kembali ke ruangan operasi. Mereka menemukan lokasi dari Kazami lantas mereka langsung mengarahkan WTOC untuk menangkapnya. Kazami yang telah menyadari kalau persembunyiannya dikepung, dirinya pun bersiap hingga saat dirinya diserang. Kazami melakukan perlawanan dan saat berhadapan dengan temannya yaitu Hizuru, dirinya berkata kalau orang yang mereka buru bukanlah monster, melainkan orang-orang normal yang ingin hidup bahagia. Monster sebenarnya adalah mereka itu sendiri. Hizuru pun mulai terbuka hatinya, namun dia tetap harus menangkap Kazami demi menjalankan misi sebagai seorang profesional, namun berbagai serangan yang dihadapi oleh Kazami, dirinya berhasil melarikan diri. Sementara itu TI dan Kiri yang tengah berjalan diketahui oleh pasukan Kustos, sehingga mereka harus bersembunyi. TI mengetahui kalau mereka cepat atau lambat akan diketahui, jadi TI menggunakan telepatinya meminta tolong pada Kwon. Setelah itu ternyata Queen masih hidup, TI dan Kiri yang telah ditemukan diselamatkan oleh Kazami. Sementara itu Kwon yang berhasil memulihkan lagi lukanya, dia terkejut karena dia berada di suatu tempat yang tidak dikenalinya, dan ketika dia melihat kristal berwarna merah Kwon sangat terkejut. Di tempat lain Kanazuki yang berhasil lepas dari borgol tertatih-tatih keluar dari sana, dan dirinya mematikan sistem program di markas Kustos. Yang hal itu diketahui oleh Genji lalu Kanazuki mencari lokasi dari Kwon. Ternyata Kwon berada di tempat itu, Kanazuki menyuruh Kwon keluar dari sana. Kemudian Kanazuki pergi ke tempat Kwon berada dan berkata tangisan waktu. Sesampainya di sana Kanazuki langsung dicekik oleh Kwon, di mana Kwon tidak menyangka Kanazuki akan menyembunyikan hal itu darinya. Tak lama Genji dan pasukannya datang, di mana Genji mengikuti Kanazuki. Dia datang tanpa WTOC karena para WTOC kini menuju rumah Sanada atau rumah nenek tadi. Lantas Kwon langsung pergi dari sana. Setelah itu Genji meminta Kanazuki menjelaskan tentang tangisan waktu. Ternyata orang yang berada di kristal merah merupakan adik dari Kwon yaitu Toa. Toa merupakan orang dengan kekuatan terbesar dalam sejarah, di mana jika dia dihidupkan dia akan menyebabkan bencana besar. Kekuatannya diaktifkan 1000 tahun yang lalu, dia melakukannya untuk melindungi teman-temannya, tapi dia paling takut dengan apa yang memicu kekuatannya. Karena ketakutan dengan kekuatan itu, dia menyegel dirinya sendiri. Toa menyegel dirinya di tempat ini 1000 tahun yang lalu Kanazuki mengambil sebuah pemicu di mana dia mengancam kalau dia akan menghancurkan tempat itu, namun Genji tertawa terbahak-bahak karena ternyata Genji dapat mengambil pemicu itu dari Kanazuki dengan mudah. Tidak disangka ternyata Genji merupakan atraktor juga, di mana kekuatannya yaitu, dirinya bisa mencuri kemampuan orang lain. Sementara itu TI membawa Kazami ke markas mereka, yang tak lama para WTOC datang. Lalu Sanada membuat pelindung dengan kekuatannya dan Kazami maju sendirian untuk melawan para WTOC. Sehingga ketika Kazami terpojok Kwon datang tepat waktu, kemudian Kwon bertarung di sana dan ketika Kazami diserang, dia mengaktifkan kekuatannya namun kali ini wujud Kazami berbeda. Karena Kazami menggunakan kekuatan magisnya, lalu mereka berdua pun melakukan penyerangan, sementara itu Genji yang telah mencuri beberapa kekuatan. Dia menguji kekuatannya kepada pasukannya sendiri, di mana Genji heran karena kekuatannya bertambah kuat. Di sana dia memahami sesuatu yang dimana ternyata kekuatan Toa adalah untuk memperkuat kekuatan orang lain. Kemudian Genji pergi dari sana dan sampai pada para WTOC. Seketika semua orang di sana terkejut karena sejak kapan Genji berada di sana. Lalu Genji menunjukkan kekuatannya dengan mengambil kekuatan Sanada yang membuatnya langsung tewas di sana. Di sana juga Genji memerintahkan para WTOC untuk mundur. Lalu Genji mengurung Kwon dan Kazami. Kemudian Genji dengan kata-kata mutiaranya menghasut beberapa atraktor untuk bergabung dengannya. Karena jika tidak orang tua mereka akan menjadi korbannya. Karena hal itu Takeo dan beberapa atraktor lainnya pun bergabung dengan Genji. Lalu Genji pun pergi membawa mereka. Setelah itu Kwon berencana untuk menyelamatkan Toa dan yang lain yang berada di markas Kustos. Namun Kanazuki yang baru datang. Dia melarang karena mereka harus menggabungkan kekuatan mereka dan membuat rencana yang matang. Kazami juga berkata kalau masuk ke markas Kustos sangatlah sulit, karena mereka harus mendownload data untuk membuka sistem keamanan di sana. Namun Ryu berkata kalau dia telah mencuri data dari tubuh Kazami dan mungkin dia bisa menyusup ke sistem mereka. Ryu bisa mengakses sistem keamanan di sana. Kemudian Kanazuki bercerita tentang masa lalu Kwon yang mana manusia di kehidupan Kwon memiliki kekuatan seperti kemampuan alami, namun karena adanya perubahan mendadak orang-orang yang bisa menggunakannya semakin berkurang dan dalam waktu singkat suku yang tidak bisa menggunakannya menjadi dominan, akibatnya mereka yang tidak memiliki kemampuan takut dengan mereka yang memiliki kemampuan kuat. Klan Kwon jadi dibenci oleh suku di mana-mana. Mereka dipaksa untuk meninggalkan semua pemukiman manusia normal dan hidup di tempat yang jauh dalam kesendirian. Meski begitu klan Kwon menantang konflik dan menyembunyikan kekuatan mereka, untuk beberapa periode ada tradisi di kalangan prajurit dan bangsawan untuk memburu yokai atau monster lainnya untuk meningkatkan status mereka, jadi pada malam festival tahunan mereka menyerang desa Kwon untuk alasan yang tidak diketahui. Toa menyegel dirinya sendiri dalam kristal dan Kwon menjadi abadi, lalu nenek moyang Kanazuki menemukan Kwon sendirian di medan perang dan membawanya masuk. Setelah mendengarkan cerita itu para atraktor menjadi semangat untuk menyelamatkan Toa, Tei dan yang lainnya.
Kemudian mereka pun menyiapkan rencana penyusupan dan misi penyusupan kali ini dipimpin oleh Kazami. Lalu berangkatlah mereka. Setelah mereka berhasil masuk ternyata mereka telah ditunggu oleh pasukan Kustos. Lalu para WTOC pun dikerahkan. Kazami menyuruh Kwon untuk pergi duluan, lalu Kazami pun mulai menyerang. Sementara itu saat ini TI tengah dilakukan booster terhadap Toa. Agar Toa terbangun, Kazami yang masih bertarung berhasil menumbangkan satu WTOC dan sekarang dia berhadapan dengan temannya, walau telah dinaikkan ketegangan yang berpotensi membunuh TI. Namun Toa tetap belum bangun, kini Yuri berhasil membawa teman-temannya dan Kwon masih dikejar oleh pasukan WTOC. Lalu dirinya berhasil menumbangkan pesawat masukan Kustos. Sementara itu Kazami diserang oleh WTOC yang ditumbangkan dia tadi, dan WTOC itu melukai Shizuru yang mencoba menyelamatkan Kazami. Karena itu Kazami marah dan membunuh WTOC itu. Di tempat lain Yuri berhasil bertemu dengan rekannya, namun Takeo malah menodong senjata pada Yuri, sedangkan Kwon berhasil menemukan adiknya namun dia harus berhadapan dengan Genji dan Kwon dengan mudahnya dijatuhkan di sana. Di sana Toa telah sadar dan Toa memanggil Kwon. Tiba-tiba terjadi penurunan sistem di mana mereka tidak dapat memulihkan kembali, karena ternyata semua kontrol telah diambil alih oleh Ordo. Lalu di markas mereka mulai dimasukin air. Sementara itu Kwon habis-habisan diserang oleh Genji. Sedangkan Yuri dibawa pergi dari sana oleh Takeo yang sudah sadar. Ternyata markas Kustos saat ini sedang melakukan penghancuran diri, kemudian mereka bertemu dengan TI. Lalu mereka pun dibimbing Ryu untuk keluar dari sana. Saat ini staf para Kustos tengah kebingungan karena hitungan mundur telah diaktifkan, dan mereka tidak memiliki akses keluar karena semua koordinat darurat telah dikunci. Namun mereka masih memiliki jalan keluar di mana mereka semua langsung bergerak untuk keluar dari sana. Sementara itu kristal pada Toa mulai mencair lalu Genji langsung mengambil kekuatan milik Toa. Di tempat lain Yuri dan rekannya serta anggota Kustos berhasil selamat dari kehancuran markas. Dan sekarang Genji berhasil mengambil semua kekuatan Toa hingga Toa lenyap di sana. Lalu Genji memancarkan kekuatannya yang membuat para atraktor yang berada di sana memunculkan sosok asli mereka. Kwon yang terkena serangan Genji dirinya pingsan di sana, namun Kwon masuk ke sebuah alam, yang mana dia dikelilingi banyak orang, di mana Kwon mengerti sesuatu dan Kwon bangkit kembali, dirinya mencoba menyerang, namun Genji sangatlah kuat hingga dapat memojokkan Kwon lagi. Tentu saja Kwon tidak akan menyerah begitu saja, di mana ketika Kwon menyentuh Genji, Kwon berhadapan dengan Toa, di sana Toa menyalahkan dirinya, karena pada saat itu dirinya lah yang membuat Kwon membangkitkan kekuatan seperti yang mereka lakukan, lalu mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai 1000 tahun yang lalu. Kemudian Kwon bangkit dan terlihat ketika Genji menyerang Kwon tidak terpengaruh sedikit pun dari serangan itu. Lalu pertarungan sesungguhnya pun dimulai ketika Kwon menunjukkan wujud kekuatan sejatinya. Setelah Kwon mengambil semua kekuatan Genji, Genji menjadi tua dan Toa menghilang untuk selama-lamanya, kemudian mereka mendapatkan serangan dari Ordo. Namun mereka semua berhasil selamat yang tak lama kemudian kepolisian dan tim medis pun datang menolongnya.